Hai Sobat Gemoy dimanapun kalian berada, balik lagi sama Gemoy yang akan memberi kalian spoiler film yang terinspirasi dari superhero yang tentunya sangat keren. Ini dia film Unknown Origin yang diperankan oleh Heavy Rain yang mengisahkan tentang sebuah misi untuk mencari pembunuh berantai yang konon katanya terinspirasi dari superhero. Bagaimana keseruan filmnya? Untuk kalian yang menonton film ini, sebaiknya jangan mengajak anak kecil ataupun teman yang takut dengan film yang sadis ya. Kasus pembunuhan di sini cenderung menyeramkan dan membuat sebagian penonton akan merasa merinding. Film ini akan sangat seru jika dinikmati secara lengkap. Gemoy ingatkan, ini adalah spoiler konten. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, Gemoy sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu ya. Karena pengalaman menonton film ini akan terasa lebih nyata jika kalian nikmati secara lengkap. Langsung aja Gemoy mulai spoiler filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat ya Sobat Gemoy. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah kejadian yang cukup menggemparkan, di mana terdapat sebuah apartemen yang terbakar yang tidak diketahui penyebabnya menyerang sepasang kakek dan nenek. Karena tidak diketahui siapa pelaku di balik kebakaran tersebut, berita itu lantas berkembang dan menghebohkan seisi kota. Dan dari sinilah cerita dimulai. Beberapa bulan kemudian, seorang polisi yang akan pensiun bernama Inspektur Cosme Gallardo selalu diribetkan dengan putranya yang sudah dewasa bernama Jorge yang terlihat kekanak-kanakan. Hidupnya sangat jorok, terbukti dengan remahan makanan yang berserakan di sekitar mulutnya hingga pakaian superhero-nya. Yaps, sesuai dengan stereotipnya, Jorge membuka sebuah toko buku komik yang cukup terkenal di kota. Singkat cerita, Cosme yang sebentar lagi akan pensiun tersebut juga akan segera mendapatkan penggantinya. Ya, dialah David Valentine. Cosme pun segera bertemu dengan David untuk memberikan pengarahan kepadanya. Dan kasus yang pertama pun diungkap. Mereka mendatangi sebuah apartemen di mana tercium sesuatu berbau anjing yang membusuk di dalam apartemen tersebut. Tempat tersebut sangat misterius, tidak ada air, bahkan tidak ada listrik sama sekali. Tetangga yang melaporkan kejadian tersebut mengeluh tentang kebisingan dan melihat bahwa penghuni apartemen itu sedang melakukan angkat beban sepanjang hari hingga dirinya tewas. Saat di TKP, Cosme dan David tidak menemukan barang bukti sama sekali. Saat mereka membuka tirai, mereka dikejutkan dengan mayat seorang pria yang tertimpa peralatan olahraga itu di lehernya hingga membuatnya tewas. Kulitnya pun berubah menjadi abu-abu. Seolah bukan kejadian alamiah, Cosme dan David pun terus mencari penyebab kematian misterius pria tersebut. Mereka menghampiri Bruguera, seorang ahli forensik kepolisian yang memeriksa mayat itu. Bruguera pun mengatakan bahwa mayat tersebut mengonsumsi banyak sekali zat terlarang untuk membangun massa otot yang membuat pertumbuhan ototnya terjadi begitu cepat dan seluruh badannya pun rusak. Bruguera pun juga mengatakan bahwa perubahan warna kulitnya disebabkan oleh kurangnya asupan cahaya matahari sehingga menyebabkan pigmen kulitnya berubah. Tak lama, David pun bertemu dengan atasannya. Dialah Norma, seorang kepala departemen pembunuhan yang gayanya cukup nyentrik. Bagaimana tidak, saking gilanya dia menggemari cosplay, dia yang sedang berdinas pun sempat-sempatnya menggunakan cosplay tersebut. Ya, ternyata dialah yang menghentikan Cosme dari pekerjaannya. Entah karena hal apa, namun Norma dibuat kesal karena melihat Cosme masih berkeliaran di tempat kerja itu. David yang melihat hal tersebut merasa aneh karena Norma tidak bertingkah sewajarnya. Ya, David sangat tidak menyukai cosplay dan komik. Akhirnya, Cosme pun pulang dan seperti biasa dia akan membangunkan putranya yang pemalas itu. Cosme menyuruhnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik daripada menjual komik karena hal itu bisa mengubah putranya menjadi lebih dewasa. Namun, Jorge tidak mau dan bersikeras untuk menjual komik-komik tersebut sesuai dengan keinginannya. Saat Cosme membawa sebuah foto korban angkat berat tersebut ke rumah, Jorge pun melihatnya. Nampaknya, Jorge mulai penasaran dengan mayat tersebut. Karena apa? Ya, karena mayat tersebut mirip dengan Hulk di tahun 60-an. Bagaimana bisa? Ya, walaupun Hulk memiliki kulit berwarna hijau, namun diceritakan di sebuah komik tahun 60-an bahwa kulit aslinya berwarna abu-abu. Di waktu yang bersamaan, David yang sedang fitness pun ditelepon untuk segera menuju ke TKP kedua, di mana telah terjadi pembunuhan juga di sana. David sangat terkejut dengan apa yang ia temukan. Ya, dia melihat sebuah jantung yang diletakkan di dalam kotak es. Sungguh mengerikan, bukan? Tidak hanya itu, dia dikejutkan dengan beberapa katana dan pakaian besi yang mirip salah satu tokoh superhero, dan yang gak kalah mengejutkan, dia juga mendapati tubuh korban yang menempel pada baju besi tersebut.
Wah, benar-benar kuatkan mentalmu ya, Sobat Gemoy. Keesokan harinya, Cosme mendatangi Norma dan menandatangani persetujuan pensiun. Cosme terkejut dengan barang bukti yang polisi temukan di TKP pertama. Segera, Cosme kembali lagi menuju TKP pertama untuk mengecek barang bukti lainnya yang ada di sana. Dan benar, saat Cosme berada di sana, dia menemukan sebuah sobekan komik bertuliskan The Incredible Hulk. Ya, nampaknya pembunuh ini memang terinspirasi dari kisah komik seperti kata Jorge. Karena begitu yakin dengan perkataan anaknya itu, akhirnya Cosme menyuruh Jorge dan David untuk memecahkan misteri tersebut. Di awal perjumpaan David dan Jorge, terlihat David yang sangat jijik dengan perilaku Jorge. Bagaimana tidak? Dia sangat-sangat jorok dan tidak seperti orang dewasa pada umumnya. Nampaknya, pembunuhan di TKP pertama dan kedua adalah orang yang sama. Cosme memaparkan berdasarkan informasi dari anaknya bahwa dalam pembunuhan kedua, pembunuh tersebut terinspirasi dari komik kedua yaitu Iron Man. Dia menjadi pembuat senjata, menjadi pria dengan baju besinya yang membutuhkan mesin untuk membuat jantungnya berfungsi persis dengan apa yang terjadi dalam komik Tales of Suspense. Dari bukti-bukti yang ditemukan, akhirnya Norma pun setuju kalau David dan Jorge dipasangkan dalam sebuah tim untuk mengungkap pembunuhan tersebut. Ya, walaupun David sempat menolak, namun apa boleh buat. David dan Jorge pun segera menuju TKP kedua. Mereka sedang berada di sebuah tempat pembuatan senjata dan ada beberapa senjata di sana termasuk replika pedang Conan, katana Kill Bill Hattori Hanzo, pedang Ned Stark dari Game of Thrones dan masih banyak lagi. Saat Jorge berkeliling di tempat tersebut, matanya terbelalak melihat ada keanehan di sana. Ya, saat dia melihat replika pedang dalam cerita The Lord of the Rings, dia melihat sebuah kapak. Padahal dalam cerita itu tidak disebutkan ada senjata kapak sama sekali. David dan Jorge pun segera membawanya menuju Bruguera untuk diidentifikasi. Malam harinya, David mengunjungi toko buku komik milik Jorge. Demi kelancaran penyelidikan, David yang tidak suka dengan komik-komik tersebut mulai penasaran dengan cerita di dalam komik untuk mengungkap kejahatan. Dia dikejutkan dengan suara Norma yang sedang menjadi pemateri di kelas yang diadakan Jorge. Walaupun begitu, Norma ini tidak pernah membaca komik seumur hidupnya. Dia hanya menonton film, serial anime, dan melakukan cosplay. Tentu saja, David mengejeknya karena dia sangat-sangat tidak menyukainya. David pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan sangat kesal. Singkat cerita, David menuju ke sebuah tempat fitness seperti biasa. Dia melihat sebuah acara TV yang menampilkan sebuah adegan heroik yang dilakukan oleh seorang berjubah yang mampu mengalihkan perhatiannya. Dengan adegan pertarungan yang mendukung itu, dia pun makin bersemangat memukul sarung tinju, dan saat berada di kantor, dia mulai membaca komik yang telah ia beli di toko Jorge. Halaman per halaman pun dibaca olehnya. Namun, dia melemparkan buku-buku tersebut karena cerita itu sangat-sangat khayal. Buku tersebut mengenai Norma. Norma rupanya telah mengantongi nama tersangka di balik pembunuhan dramatis ini. Rupanya, dia adalah Jordi Forum, seorang pemadam kebakaran. Dia menyalakan api dan 6 orang tewas. Polisi membebaskannya karena perbuatan tersebut hanya disengaja. Dan tanpa mereka sadari, sosok Jordi Forum ini berulah lagi dan menjadi-jadi. David pun segera meluncur ke TKP ketiga bersama Jorge. Saat sampai di TKP, mereka segera memeriksa tempat itu. Mereka dikejutkan dengan kobaran api yang membakar seseorang di dalam gedung tersebut. Nampaknya, Jordi Forum telah dibunuh oleh pembunuh misterius itu juga. Sama dengan pembunuhan yang sebelumnya, kali ini pria itu terbakar dengan pakaian superhero yang masih menempel di sana. Mereka segera membawa mayat itu menuju Bruguera untuk diidentifikasi. Sesaat setelahnya, David dan Norma berdebat perkara Cosme. Ya, kita tahu bahwa Cosme adalah seseorang yang cukup mahir dalam pekerjaannya. Mengapa Norma memberhentikannya? Ya, ternyata Cosme memiliki penyakit kanker yang mungkin tidak akan lama lagi, sehingga Norma memutuskan untuk memberhentikan Cosme. Namun, Cosme tidak menceritakan penyakit tersebut kepada anaknya karena dia tidak ingin membuat anaknya makin sengsara setelah kepergian saudara kandungnya. Mengingat Jorge yang masih kekanak-kanakan, Norma pun memutuskan untuk tidak memberitahukannya pada Jorge. Keesokan harinya, Cosme mengundang David untuk makan malam di rumahnya. Cosme mempersilahkan David untuk masuk ke kamar Jorge. David meneriaki Jorge yang sedang mendengarkan musik dengan keras di sana. Pantas saja Jorge tidak pernah mendengar ayahnya berteriak di pagi hari. Karena kesal, akhirnya David pun membuka kamar tersebut dan memasukinya. David dibuat tercengang oleh kebiasaan Jorge sehari-hari yang sangat-sangat jorok. David pun tertarik pada sebuah lemari yang bertuliskan larangan untuk membukanya. Namun karena penasaran, David membukanya dan tada! Rupanya David dipergoki oleh Jorge dan mereka pun segera melangsungkan makan malamnya. Di meja makan,
Jorge menceritakan sebab kematian saudaranya. Begitu juga David yang menceritakan sebab kematian kedua orang tuanya saat usia David baru menginjak 8 tahun. Karena merasa tertarik pada cerita David, segera Jorge mengajak David untuk memberitahukan riwayatnya pada zaman dulu bersama Norma. Jorge dan Norma membongkar semua file yang dimiliki oleh David, dan mereka dikejutkan dengan sebuah potongan komik dalam file tersebut. Segera Jorge menjelaskan, dan benar, dalam komik tersebut diceritakan bahwa Thomas dan Martha Wayne dibunuh di depan putranya pada serial komik Batman. David pun sangat kesal karena buronan yang ia cari adalah pembunuh kedua orang tuanya. Segera Jorge mengajak David menemui seorang mantan penjual komik yang mungkin tahu siapa pembeli dari komik-komik lawas tersebut. Dia bernama Paco. Paco memberi sebuah nama yaitu Victor Fit. Seolah pembunuhan ini memang sengaja dibentuk gak sih? Saat mereka keluar dari rumah tersebut, Jorge merasa sedih karena tidak memiliki siapapun. Dengan iba, akhirnya David mau berteman dengan Jorge walaupun sebenarnya ia membencinya. Singkat cerita, David menurunkan Jorge dan segera menuju tempat Victor Fit di TKP keempat. Di sana, David menemukan banyak sekali judul-judul komik yang pernah dibeli oleh pembunuh tersebut. Seketika, dia menembak seseorang yang ternyata adalah Victor Fit yang sudah tewas. Tiba-tiba, muncul gumpalan gas halusinogen dan seseorang bertopeng yang mulai menyerang David. Orang bertopeng misterius itu terus mengejar David hingga Norma pun datang untuk menyelamatkan. Namun sayang, saat berupaya menyelamatkan David, Norma juga diserang dengan gas tersebut. Lalu orang misterius itu pergi begitu saja seperti tidak berjejak sama sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembunuh tersebut mengatasnamakan korban sebagai tersangka agar diburu oleh polisi. Seolah ingin diungkap kejahatannya, tim kepolisian pun terus memikirkan cara agar bisa mengusut kasus tersebut. Seperti biasa, mereka membawa mayat Victor Fit itu kepada Bruguera. Bruguera mulai mengidentifikasi mayat tersebut. Bruguera ini selalu mengetahui setiap detail dari kasus pembunuhan yang menimpa mayat-mayat tersebut ya, seperti mengetahui semuanya. Mungkin karena dia adalah ahli forensik kali ya. Bruguera menjelaskan bahwa dia menemukan bahan radioaktif pada mayat Victor Fit, dan itu adalah ancaman terbesar bagi tim kepolisian karena radiasi adalah masalah keamanan nasional, yang mungkin kasus ini akan diungkap langsung oleh badan intelijen bukan tim kepolisian lagi ya. David pun segera menemui Cosme untuk meminta bantuan kepadanya. Yaps, satu persatu pembunuhan mulai terdengar di seluruh Madrid. David segera menghampiri Jorge dan Norma di toko komik. Mereka sedang mendebatkan sesuatu, lalu David yang keceplosan pun berkata kepada Jorge kalau ayahnya sedang sakit. Segera, Jorge menyusul ayahnya dan meminta maaf pada ayahnya telah menjadi beban baginya. Jorge lalu menunjukkan sebuah pakaian dinas milik kakaknya. Ya, dia adalah seorang polisi seperti Cosme, dan Jorge menyimpannya sebagai peninggalan dari pahlawan super. Iya, kakaknya sangat berjasa dalam keluarga tersebut. Singkat cerita, David menuju ke toko Jorge untuk meminta bantuan padanya. David tidak diperbolehkan masuk jika tidak menggunakan kostum karena hari ini adalah hari jadi toko tersebut. Jorge pun memintanya untuk menggunakan sebuah kostum superhero yang ia beri nama sendiri. Saat mereka membahas tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pembunuh tersebut, tiba-tiba Norma datang dengan tergesa-gesa. Dia berkata pada David dan Jorge bahwa Cosme telah diserang oleh seseorang di jalan 1 jam yang lalu. Saat mereka panik, tiba-tiba handphone David berbunyi dan siapa sangka, ternyata dia sedang ditelepon oleh manusia bertopeng misterius bernama Novaro itu. Keadaan makin kacau ketika semua orang di pesta tersebut bergelimpangan akibat meminum limun yang ada di sana. Rupanya, Novaro ini telah meracuni mereka semua dengan air waduk yang telah ia beri zat radioaktif. Lagi dan lagi pembunuh itu terinspirasi dari komik The Uncanny yang menceritakan sekelompok kutu buku yang dibenci oleh semua orang karena terkena radiasi. Sakit jiwa mungkin orang ini ya. David pun segera pergi ke waduk kota dengan dibekali pakaian milik saudara Jorge yang telah meninggal itu. Seketika, David berubah menjadi superhero yang super duper gagah. Ganteng banget ya. Novaro berhasil menangkap Cosme, dan ternyata semua yang kamu curigai adalah benar. Dia membuka topengnya, dan dialah Bruguera. Ya, Jonathan Bruguera. Siapa sangka, ternyata Bruguera lah yang menjadi dalang dari semua kejadian sadis tersebut. Saat dia membawa Cosme ke tempat itu, seolah Bruguera ini nampak puas dengan kegilaannya itu. Tidak puas sampai di sana, Bruguera juga membius Cosme agar tak berdaya. David yang sudah sampai di sana segera menaiki tangga. Bruguera yang gila itu terus melakukan kegilaannya dengan mencelupkan wajahnya ke dalam besi yang berisi zat radioaktif yang sangat berbahaya. Saat mendengar teriakan Bruguera, seketika David pun keluar dari lift dan berupaya menyelamatkan Cosme. Namun sayang,
David kalah cepat dengan Bruguera dan akhirnya Cosme pun tewas. Tapi sebelum Cosme tewas, Cosme sempat melihat wajah David yang mengenakan pakaian anaknya dan sangat terlihat mirip dengan kakak Jorge tersebut. Ayahnya memeluk David dengan sangat-sangat bangga. Segera David bangkit dari pelukan Cosme dan terus menyerang Bruguera. Begitu juga dengan Bruguera yang terus menyerang David. Di akhir cerita, David yang berbekal stun gun atau alat setrum berhasil menghabisi Bruguera. Saat Bruguera sudah cukup lemah, David menyetrupkan alat tersebut kepada Bruguera hingga dirinya terpelanting di atas kubangan berisi zat radioaktif yang ia buat sendiri. Hingga akhirnya Bruguera makin lemah dan tewas di kubangan tersebut. Nah, itu dia yang bisa Gemoy sampaikan. Maaf ya jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jangan lupa tonton filmnya. See you. Bye-bye.